Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Cynthia Nandinasari dengan NIM D1A021060. Saya dari kelas A1 Antropologi Budaya Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai 3 soal UAS Antropologi Budaya. Soal yang pertama yaitu, apa keterkaitan antara antropologi budaya dengan ilmu hukum dan bagaimana contoh pengimplementasiannya? Keterkaitan antara antropologi budaya dengan ilmu hukum sebenarnya identik dengan 4 hal. Yang pertama ada manusia, kebudayaan, kepribadian, dan hukum itu sendiri. Keempat hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Mengapa? Karena pada dasarnya objek dan urgensi dari antropologi budaya ini adalah manusia-manusia yang saling melakukan interaksi, di mana hal inilah yang menjadi asal dari terbentuknya suatu masyarakat. Nah, masyarakat atau kumpulan individu-individu yang hidup bersama ini secara tidak langsung akan membentuk suatu kebudayaan baru, yang tentunya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kepribadian masyarakat tersebut. Sehingga, dari kepribadian itu akan memunculkan suatu hukum atau ilmu hukum untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Jadi, antropologi budaya ini merupakan perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Salah satu contoh pengimplementasian dari keterkaitan antara antropologi budaya dengan ilmu hukum adalah tradisi perkawinan hukum adat Lombok, yaitu Merari. Seperti yang kita ketahui, Merari merupakan perkawinan suku adat Sasak yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Sasak. Merari dalam suku Sasak adalah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri. Jika dikaji dalam perspektif UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka adat Merari ini adalah sah secara hukum positif. Karena tradisi ini, proses adat istiadatnya saja yang berbeda, sedangkan hal-hal lainnya sudah sesuai dengan ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tradisi Merari ini kerap disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menikah dengan pasangan di bawah umur. Banyak kasus Merari menjadi dalih adat untuk menikahi pasangan di bawah umur. Peristiwa ini biasa dikenal dengan istilah Merari Kode. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah daerah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia pernikahan. Nah, jadi sesuai dengan contoh yang sudah dijelaskan, maka dapat dibuktikan bahwa antropologi budaya dengan ilmu hukum ini memang memiliki keterkaitan di antara satu sama lain. Fungsi hukum terhadap kebudayaan dalam kasus Merari ini adalah sebagai kontrol sosial yang bersifat represif. Karena di dalam kebudayaan Merari ini sudah terjadi penyimpangan sosial, yaitu terjadinya Merari Kode yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan tradisi ini untuk menikahi anak di bawah umur, sehingga dibuatlah sebuah peraturan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan agar pengembalian keseimbangan antara kebudayaan yang asli dengan hukum dapat terjalin, dan juga agar kebudayaan tersebut tetap pada koridornya, yaitu diharapkan tidak akan ada terjadi penyimpangan lagi. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana antropologi budaya mampu berguna dan bermanfaat bagi seorang calon sarjana hukum bila dikorelasikan dengan mata kuliah lainnya. Antropologi budaya berguna bagi para sarjana hukum agar dapat menentukan dengan mudah hukum yang berlaku sesuai dengan kebudayaan yang ada, dan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebudayaan dan juga hukum yang berlaku. Dan jika kita kaitkan antropologi budaya ini dengan mata kuliah lain, maka hal ini akan sangat berkenaan dengan hukum adat. Karena hukum adat adalah salah satu mata kuliah yang sangat berkaitan antara hukum, masyarakat, dan juga kebudayaan. Sesungguhnya, kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat ini terlibat dalam hal pembentukan hukum. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa hukum itu berkaitan dengan manusia dan juga kebudayaan.
hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom up, dari bawah ke atas, dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan juga kaidah sosial yang ada di masyarakat, menjadi suatu hukum yang berlaku. Dan hukum adat pun demikian. Ia ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya, bahwa hukum adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, dan juga masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum, di mana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan. Karena pada dasarnya hukum itu lahir dari kebudayaan, dan antropologi budaya merupakan perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Soal yang ketiga, mengacu pada jawaban nomor 1 dan 2, maka simpulkanlah bagaimana keterkaitan antara individu, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya. Jadi, keterkaitan antara individu, masyarakat, kebudayaan, dan juga peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya ini adalah dimulai dari objek dan urgensi dari antropologi budaya itu sendiri adalah manusia yang melakukan interaksi sosial, di mana seperti yang kita ketahui manusia adalah asal mula dari terbentuknya sebuah masyarakat. Dan masyarakat ini adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang tinggal bersama dan membuat sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan dan corak perilaku individu yang terhimpun dalam diri seseorang yang digunakan sebagai media untuk bereaksi terhadap interaksi internal maupun eksternal inilah yang akan menjadi sebuah kepribadian yang tentunya dalam perkembangannya bersifat dinamis. Selain itu, kepribadian juga dibangun dan membangun kebudayaan yang berkembang. Dan kebudayaan juga dibangun dan membangun oleh kepribadian masyarakatnya, sehingga dapat dipastikan bahwa antara kepribadian dan kebudayaan tersebut memang saling mempengaruhi. Dan di saat kepribadian melahirkan kebudayaan, dan ketika kebudayaan sudah berkembang pesat, lalu sudah ada klasifikasi antara manusia terpelajar dan tidak terpelajar, maka terciptalah peradaban dengan ciri yang pertama, pembangunan kota baru dan tata ruang sudah baik dan tertib. Dan yang kedua, sistem pemerintahan tertib karena ada hukum dan juga peraturan yang mengatur. Dan yang ketiga, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.